Bahas ini adalah pembahasan soal kuis yang kemarin ya, mengenai stoikiometri. Nomor 1, senyawa yang biasa dipakai sebagai bahan pengenyal dan pengering makanan diketahui mengandung kalium, karbon, dan oksigen. Masing-masing persentasenya udah diketahui. Nah, jumlah atomnya atau indeksnya kita belum tahu. Jadi bisa kita misalkan dulu seperti ini. Jika diketahui massa atom relatif unsur kalium, karbon, dan oksigen ada di sini, maka senyawa yang dimaksud adalah, intinya kita di sini akan mencari perbandingan jumlah atom K, C, dan O. Atau kita akan mencari indeks dari tiap-tiap unsur yang ada dalam senyawa ini. Kalau kita ingat, perbandingan indeks itu adalah perbandingan jumlah mol. Karena perbandingan jumlah mol itu sebanding dengan perbandingan jumlah atom. Jadi cara menghitungnya kita akan membandingkan X, Y, dan Z, yang itu adalah perbandingan jumlah mol K, C, dan O. Mol itu adalah perbandingan massa dengan AR. Kalau ada senyawa dengan kandungan unsur-unsur seperti itu, kita boleh memisalkan senyawanya massa totalnya 100 gram. Jadi kaliumnya kita anggap 56,52 gram, karbonnya 8,69 gram, oksigennya 34,78 gram. AR kaliumnya 39, AR karbonnya 12, dan AR oksigennya 16. Jadi perbandingan nilai X, Y, dan Z di sini adalah nanti silahkan hitung, kemudian bulatkan angkanya. Nah, nanti kita akan mendapatkan angka 2:1:3. Jadi kita nanti akan mendapatkan senyawa dengan rumus empiris K2, C-nya 1, O-nya 3. Nah, kalau kita uraikan senyawa ini ternyata bisa kita urai jadi kation dan anion. Kalau kalian ingat, kationnya di sini adalah ion kalium, anionnya adalah ion karbonat. Nah, karena ini adalah senyawa ionik, maka rumus empirisnya sama dengan rumus molekulnya. Jadi rumus empiris dan rumus molekulnya itu adalah K2CO3. Nama senyawanya adalah, ion K ini adalah ion kalium namanya. Ion CO3-2- ini adalah ion karbonat. Jadi senyawa yang dimaksud adalah senyawa kalium karbonat. Nomor 2, kita diminta menuliskan reaksi antara larutan asam format, asam kationnya H+, format, anionnya HCO-, dengan larutan kalsium hidroksida. Nanti hasilnya adalah larutan kalsium format dan air. Nanti kalau dipilih persamaan yang tepat itu yang ini, yang sudah setara. Nomor 3, kita ditanya kandungan oksigen dalam senyawa kalium asetat. Nah, kita harus tahu dulu rumus molekul kalium asetat itu kayak gimana. Nah, ion kalium itu K+, asetat itu CH3COO-. Jadi kalium asetat rumus molekulnya adalah KCH3COO. Kalau kita ingin mencari kandungan atom oksigennya, caranya adalah kita lihat dulu di sini ada 2 atom oksigen. Jadi 2 dikali massa relatif atom oksigen, kita bandingkan dengan massa molekul kalium asetatnya atau MR-nya. Terus kita kalikan 100%. AR oksigennya ada di situ, MRK CH3COO-nya nanti bisa dihitung. Ini kalau dihitung 98 MR-nya. Gitu. Jadi nanti jawabannya ini yang A. Sebentar saya cek dulu. Oke, jadi 32/98 dikali 100%. 32,65%. Yang keempat, di dalam 25 gram padatan kalium dikromat, MR-nya 294, terkandung kalium sebanyak berapa gram? Nah, kalium dikromat itu adalah senyawa dengan rumus molekul K2Cr2O7. Kalau kita lihat dari hasil penggabungan kedua ion itu ya. Dalam satu molekulnya ada 2 atom kalium. Jadi kalau kita mau mencari massa kaliumnya, caranya mirip kayak yang tadi. Jadi 2 dikalikan massa atom relatif kalium dibagi massa molekul kalium karbonatnya dikalikan massa kalium karbonatnya, atau yang tadi disebut di soal 25 gram. AR kaliumnya 39,
mR kalium dikromatnya 294, massa kalium dikromatnya 25 gram. Nanti kalau dihitung jawabannya 6,63 gram. Nomor 9, suatu senyawa hidrat itu ini yang sebelah kiri yang mengandung air, jika dipanaskan akan mengalami reaksi, nah ini sebenarnya reaksinya pelepasan air. Jadi molekul airnya terlepas kemudian airnya menguap. Jika diketahui senyawa hidrat tersebut mengandung 20,69% air, maka nilai X adalah nah, kita boleh menganggap total senyawa hidratnya adalah 100%. Kalau airnya 20,69% berarti senyawa anhidratnya, ini senyawa anhidrat yang sudah tidak mengikat air, itu berarti berapa persen? Kita hitung aja selisihnya berarti ya. Jadi 100% dikurangi 20,69%. Jadi ternyata senyawa hidratnya adalah 79,31%. Nah, persentase boleh kita anggap menjadi persen massa. Jadi kita anggap senyawa hidratnya 100 gram, senyawa anhidratnya berarti 79,31 gram, air yang menguapnya 20,69 gram. Nah, kita di sini akan mencari nilai X. X itu adalah koefisien H2O. Kita ingat aja perbandingan koefisien, ini koefisien K2CO3 1, koefisien airnya X, itu sama dengan perbandingan jumlah molnya. Jadi 1 dibandingkan dengan X itu nanti sama dengan jumlah mol K2CO3 kita bandingkan dengan jumlah mol air. Nah, jumlah mol K2CO3 bisa kita hitung dengan cara membagi massa dengan MR-nya. MR-nya bisa dihitung dulu. MR kalium karbonat itu kalau kita hitung 138 gram per mol ya. MR air kalau kita hitung itu 18 gram per mol. Jadi kita nanti dapat jumlah mol kalium karbonatnya 79,31 dibagi 138 berarti 0,574. Jumlah mol airnya 20,69 dibagi 18, 1,149. Nah, nanti kalau dihitung dan dibulatkan nilai X-nya akan dapat 2. Jadi senyawa yang dimaksud ini adalah kalium karbonat dihidrat. Nomor 6. Jika sebanyak 6,9 gram padatan kalium karbonat, kalium K+, karbonatnya CO3 2-, 6,9 gram, direaksikan dengan 250 ml larutan asam nitrat, asam H+, nitratnya NO3-, 0,2 molar, maka akan dihasilkan larutan kalium nitrat, kalium K+, nitratnya NO3-, gas karbon dioksida CO2, dan air H2O. Jika percobaan dilakukan pada suhu 0 derajat Celcius 1 atmosfer, itu berarti keadaan STP, maka volume gas karbon dioksida yang dihasilkan adalah berapa liter. Nah, ini tipe soal yang kedua reaktan bisa kita hitung jumlah molnya. Jadi kita harus mencari reaksi pembatas di sini. Pertama, reaksinya kita setarakan dulu jumlah atom K, kemudian jumlah atom N, kemudian kita cek jumlah atom C, H, dan O-nya udah setara. Nah, kita akan menghitung dulu berapa jumlah mol mula-mula dari kedua reaktan yang ada di situ. Reaktan yang pertama K2CO3, gimana cara ngitung molnya? Kita kan tahu data massa ya, kita kalau hitung MR-nya 138 nih, gram per mol. Jadi kita bisa hitung dulu jumlah molnya, massa dibagi MR. 6,9 dibagi 138, jadi 0,05 mol. Kemudian HNO3-nya kita hitung jumlah molnya, ini ada data volume, ada data molaritas. Jumlah molnya berarti molar dikali volume. Kalau dihitung berarti ini jadi 50 milimol. Nah, ini satuan jumlah mol mula-mulanya tidak sama, jadi saya samakan dulu aja ya. Kita rubah semuanya ke dalam satuan milimol. Kemudian kita cari reaksi pembatasnya, hitung jumlah mol mula-mula per koefisien yang lebih kecil. Ternyata yang HNO3, jadi HNO3 ini habis, dia berkurang sebanyak 50 milimol selama bereaksi. Jumlah senyawa-senyawa lain yang bereaksi itu harus sebanding dengan perbandingan koefisien juga. Ini kan koefisiennya 1, 2, 2, 1, 1. Jadi jumlah mol yang bereaksi untuk K2CO3 pasti 25, harus 1 banding 2 dibandingkan dengan HNO3 ya. Jumlah mol KNO3 yang terbentuknya nanti 50.
CO2-nya 25, H2O-nya 25. Sesuai perbandingannya 1:2 banding 2 banding 1 banding 1. Nah, tinggal kita hitung berapa jumlah mol senyawa-senyawa yang ada di sini pada keadaan akhir. Nanti masih ada sisa 25 milimol K2CO3, kemudian ada KNO3 terbentuk 50 milimol, gas CO2 25 milimol, dan air 25 milimol. Yang ditanya di soal itu adalah volume gas karbon dioksida yang dihasilkan. Nah, karbon dioksidanya udah kita hitung tadi 25 milimol. Pada keadaan STP, cara ngitung volumenya berarti kan jumlah mol dikali 22,4. Jumlah molnya 25, kita kalikan 22,4. Nanti kalau dihitung kita dapat angka 560 ml. Oke. Nomor 7, sebanyak 20 gram sampel, anggap aja ini sampelnya, diketahui mengandung senyawa K2CO3. Jadi K2CO3-nya adalah bagian dari sampelnya.